Sadulur Papat Kalima Pancer. Konsep ini bukan sekadar mitos, tapi sebuah panduan hidup. Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang terkenal dengan kebijaksanaannya, mengajarkan konsep ini sebagai cara memahami diri sendiri dan semesta. Percaya atau tidak, kalau kalian paham konsep ini, kalian bisa lebih mengenal siapa diri kalian sebenarnya. Jadi, mari kita kupas tuntas filosofi ini dan lihat bagaimana ajaran Sunan Kalijaga bisa membantu kita hidup lebih selaras dengan alam dan diri sendiri. Segmen 1. Apa itu Sadulur Papat Kalima Pancer? Sebelum kita bahas lebih dalam, kita mulai dari pengertiannya dulu. Dalam kepercayaan spiritual Jawa, Sadulur Papat Kalima Pancer berarti 4 saudara dan 1 pusat. Secara sederhana, ini adalah konsep tentang hubungan antara manusia dengan alam semesta, antara tubuh fisik dan unsur-unsur gaib yang selalu menyertainya. Konsep ini sebenarnya sudah ada sejak lama dalam tradisi Jawa dan diperkuat oleh ajaran Sunan Kalijaga, yang dikenal sebagai ulama yang bijaksana dan bisa menghubungkan Islam dengan budaya lokal. Menurut ajaran beliau, setiap manusia lahir dengan 4 saudara gaib, sadulur papat, yang selalu menemani sejak kita lahir hingga meninggal. Mereka adalah Kakang Kawah, air ketuban yang keluar saat kita lahir; Adi Ari-ari, plasenta yang melindungi kita dalam kandungan; Getih atau darah, simbol energi dan kehidupan kita; Puser atau tali pusat, penghubung kita dengan ibu dan sumber kehidupan. Sementara itu, Kalima Pancer adalah diri kita sendiri, pusat dari keempat saudara ini. Jadi, filosofi ini ingin mengajarkan bahwa manusia tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terhubung dengan alam dan energi-energi yang ada di sekitarnya. Segmen 2. Makna filosofis Sadulur Papat Kalima Pancer. Jadi, apa makna sebenarnya dari konsep ini? Menurut Sunan Kalijaga, Sadulur Papat ini bukan hanya tentang bagian fisik yang ada saat kita lahir, tapi juga mewakili 4 unsur dalam kehidupan. Kakang Kawah, air, melambangkan intuisi, perasaan, dan arus kehidupan yang mengalir. Adi Ari-ari, tanah, melambangkan keteguhan, akar, dan hubungan dengan leluhur. Getih, api, melambangkan semangat, gairah, dan emosi yang menggerakkan kita. Puser, angin, melambangkan pikiran, komunikasi, dan keterhubungan dengan dunia luar. Nah, kalau keempat unsur ini bisa kita pahami dan selaraskan, hidup kita bisa lebih seimbang. Kalau salah satunya nggak seimbang, misalnya kita terlalu emosional, api terlalu dominan, atau terlalu banyak berpikir tanpa bertindak, angin berlebihan, hidup kita bisa jadi berantakan. Sementara Kalima Pancer adalah pusat kesadaran kita. Ini adalah diri sejati yang harus bisa mengontrol keempat unsur tadi. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa kalau kita ingin hidup harmonis, kita harus bisa mengendalikan keempat saudara ini. Jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi, ketakutan, atau ketidakseimbangan diri. Segmen 3. Sadulur Papat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini kita sudah tahu konsep dasarnya. Tapi, gimana cara menerapkannya dalam kehidupan nyata? Mengenali diri sendiri. Setiap keputusan yang kita ambil dalam hidup dipengaruhi oleh keempat unsur tadi. Misalnya, kalau kita lebih sering bertindak tanpa berpikir panjang, mungkin unsur api dalam diri kita terlalu dominan. Solusinya, kita harus belajar menyeimbangkan dengan unsur air, intuisi, atau tanah, keteguhan. Menyelaraskan pikiran dan perasaan. Banyak orang sering terjebak dalam pikiran negatif atau perasaan yang nggak terkendali. Dengan memahami bahwa diri kita punya 4 saudara, yang harus dijaga keseimbangannya, kita bisa lebih sadar dalam mengelola emosi dan pikiran. Meditasi dan kontemplasi. Dalam ajaran Jawa, banyak orang melakukan semedi atau kontemplasi untuk berkomunikasi dengan Sadulur Papat. Ini bukan berarti kita harus duduk berjam-jam dalam hutan, tapi lebih kepada meluangkan waktu untuk refleksi, bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku sudah hidup selaras dengan diriku sendiri? Menghargai alam dan siklus kehidupan. Karena Sadulur Papat juga melambangkan unsur-unsur alam, ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai alam. Segala sesuatu yang kita lakukan akan kembali kepada kita, jadi penting untuk menjaga keseimbangan dengan alam semesta. Segmen 4.
Sunan Kalijaga dan ajaran spiritualnya. Sekarang, kita bahas sedikit tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang menggunakan pendekatan budaya dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau nggak serta-merta mengubah kebiasaan masyarakat Jawa, tapi justru memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Salah satunya adalah konsep sadulur papat kalima pancer. Dalam beberapa ajarannya, Sunan Kalijaga sering menggunakan simbolisme dan filsafat mendalam yang mengajak manusia untuk memahami hubungan dirinya dengan Tuhan dan semesta. Beliau mengajarkan bahwa untuk mencapai kebijaksanaan sejati, seseorang harus mengenali dirinya sendiri terlebih dahulu. Salah satu petuahnya yang terkenal adalah, "Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titipkan surau dan orang miskin." Ini adalah pesan bahwa spiritualitas nggak cuma tentang hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi juga tentang bagaimana kita berbuat baik kepada sesama. Dan kalau kita hubungkan dengan sadulur papat kalima pancer, maknanya adalah, jangan hanya memikirkan diri sendiri, pancer, tapi juga harus peduli dengan lingkungan dan orang lain. Kesadaran spiritual harus diimbangi dengan tindakan nyata. Segmen 5. Sadulur papat dalam perjalanan hidup. Hidup ini seperti perjalanan panjang yang penuh lika-liku. Kita nggak pernah tahu pasti apa yang akan terjadi di depan, tapi ada satu hal yang pasti, setiap langkah kita selalu ditemani oleh sadulur papat. Dalam filosofi Jawa, keempat saudara gaib ini bukan cuma hadir saat kita lahir, tapi juga mengikuti kita sepanjang hidup, di setiap fase kehidupan. 1. Saat kelahiran memulai perjalanan baru. Ketika kita lahir ke dunia, sadulur papat adalah bagian pertama yang hadir bersama kita. Mereka adalah saksi awal kehidupan kita. Kakang kawah melambangkan air ketuban yang pecah sebelum kita lahir, seperti gerbang yang membuka kehidupan baru. Adi Ariari, plasenta, adalah pelindung yang setia menjaga kita selama di dalam rahim, mirip seperti keluarga yang pertama kali menyambut kita di dunia. Getih, darah, mengalir sebagai energi kehidupan, tanda bahwa kita siap menghadapi dunia. Pusar, tali pusar, adalah penghubung dengan ibu, yang melambangkan keterikatan kita dengan asal-muasal kita. Saat kita masih bayi, kita nggak sadar akan keberadaan mereka. Tapi mereka selalu ada, membentuk siapa diri kita. 2. Masa kanak-kanak menjelajahi dunia. Ketika kita mulai belajar berjalan, berbicara, dan mengenal dunia, sadulur papat tetap berperan. Kakang kawah membimbing kita untuk mengikuti arus kehidupan, seperti bagaimana kita belajar memahami lingkungan sekitar. Adi Ariari menjadi simbol perlindungan, seperti peran keluarga yang selalu menjaga kita. Getih mendorong kita untuk bergerak dan mencoba hal baru, meskipun kadang kita jatuh dan terluka. Pusar tetap mengingatkan kita untuk tidak melupakan asal-usul kita. Fase ini adalah saat di mana kita mulai membentuk kepribadian, dan tanpa sadar, keempat unsur ini juga memengaruhi bagaimana kita tumbuh. 3. Masa remaja pencarian jati diri. Ini adalah fase yang paling penuh gejolak. Kita mulai mempertanyakan banyak hal. Siapa kita? Apa tujuan kita? Dan bagaimana kita ingin menjalani hidup? Getih, darah, menjadi dominan, karena emosi dan semangat kita sedang membara. Kita ingin mencoba banyak hal, kadang tanpa berpikir panjang. Angin dalam pusar semakin terasa, karena kita mulai lebih banyak berinteraksi dengan dunia luar. Kakang kawah bisa jadi bimbingan intuisi, membantu kita mengenali mana yang baik dan buruk. Adi Ariari tetap menjadi pengingat bahwa kita masih punya akar, tempat kita kembali saat tersesat. Masa remaja adalah titik di mana kita harus mulai belajar mengendalikan sadulur papat, agar mereka tidak saling bertabrakan dan membuat kita kehilangan arah. 4. Dewasa menentukan arah hidup. Ketika kita mulai memasuki dunia kerja, membangun hubungan serius, dan mengejar impian, keseimbangan sadulur papat jadi semakin penting. Kita butuh getih untuk terus bersemangat dan berjuang mencapai tujuan. Kita butuh kakang kawah agar tetap fleksibel menghadapi perubahan hidup. Kita harus mengingat Adi Ariari sebagai akar yang menjaga nilai dan prinsip kita. Kita mengandalkan pusar untuk tetap terkoneksi dengan dunia luar, membangun relasi dan komunikasi. Di fase ini, banyak orang mulai mencari makna hidup. Ada yang merasa kehilangan arah, ada yang merasa hidupnya sudah sesuai jalur. Tapi mereka yang bisa menyeimbangkan sadulur papat akan lebih mudah menghadapi tantangan hidup. 5.
Masa tua kembali ke asal. Ketika kita memasuki usia senja, kita mulai menyadari bahwa hidup ini sebenarnya adalah perjalanan pulang. Sadulur papat yang dulu menemani sejak lahir, kini bersiap mengantar kita kembali ke asal. Kakang Kawah membawa kita kembali ke air, simbol dari siklus kehidupan. Adi Ari-Ari mengingatkan kita untuk kembali ke akar, menghormati leluhur dan mengenang masa lalu. Getih melambangkan energi yang perlahan surut, seperti api yang mulai redup. Pusar menjadi pengingat bahwa semua yang ada di dunia ini saling terhubung dan pada akhirnya kembali ke sumbernya. Di fase ini, orang-orang yang telah memahami makna sadulur papat kalima pancer akan lebih damai dalam menjalani hari-hari terakhir mereka. Mereka tidak takut, karena mereka tahu bahwa perjalanan ini hanyalah bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar. Jadi, kalau kita lihat, sadulur papat bukan sekadar mitos, tapi sebuah panduan untuk memahami perjalanan hidup kita. Setiap fase kehidupan punya tantangannya sendiri, dan kalau kita bisa mengenali peran keempat saudara ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Nah, bagaimana dengan kalian? Di fase mana kalian merasa sadulur papat paling berperan dalam hidup kalian? Apakah kalian pernah merasa ada kekuatan yang membimbing kalian dalam perjalanan hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.